Halo sahabat BEM Undira, selamat berakhir pekan. Senang sekali saya Fitri Widiastiti dapat kembali menjumpai waktu akhir pekan Anda. Tentunya dalam program kesayangan kita Offside, obrolan santai bersama organisasi mahasiswa, mengenal program studi di lingkungan Universitas Dianapura melalui himpunan mahasiswanya. Nah, kira-kira informasi apa saja yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini? Jangan kemana-mana, kita saksikan dulu satu video berikut ini. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Stay safe, stay healthy, stay home sweet home. Saya Sidi Putra, Ketua Program Studi D4 Manajemen Perhotelan Universitas Dianapura, Bali. Nah, sahabat BEM Undira, itu tadi video profil dari rekan-rekan himpunan mahasiswa program studi D4 Manajemen Perhotelan. Nah, sebelum kita melanjutkan perbincangan seru kita pada hari ini, kita sapa dulu dua narasumber kita, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sekalian menyapa, sekalian untuk kita kenalan. Oke, selamat pagi Kak Devi dan juga Kak Indri. Selamat pagi Kak Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik. Luar biasa, baik, dan tentunya selalu sehat ya. Sehat. Baik, dari Kak Devi dan Kak Indri sendiri mungkin bisa kenalan dulu ke sahabat BEM Undira kita, karena seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Silahkan dari Kak Devi terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kak Devi Prabasari. Kalian bisa panggil saya Devi. Saya dari perwakilan Himpunan Manajemen Perhotelan Diploma 4, dan saya sekarang menjabat sebagai Bendahara 2 yang bertugas untuk mengurusi segala keuangan dan pembukuan di Himpunan Mahasiswa Manajemen Perhotelan D4. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Indriani. Sobat BEM bisa panggil saya Indri. Saya sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Diploma 4 Manajemen Perhotelan. Wah, luar biasa sekali ya sahabat BEM Undira. Ternyata dua narasumber kita ini merupakan pengurus inti dari Himpunan Mahasiswa D4 Manajemen Perhotelan. Dari Kak Devinya merupakan bendahara, dan dari Kak Indrinya merupakan wakil dari himpunan mahasiswanya. Dan tentu saja informasi yang akan diberikan tidak main-main, dan yang tentunya akan bersifat informatif sekali untuk sahabat BEM Undira. Nah, untuk Kak Devi dan juga Kak Indri, mungkin dari Kak Indri sendiri bisa dulu menjelaskan apa sih himpunan mahasiswa dari D4 ini, seperti apa tugasnya? Himpunan Mahasiswa Diploma 4 Manajemen Perhotelan ini adalah sekumpulan mahasiswa yang akan mengkoordinir setiap kegiatan yang berkaitan dengan program studi Diploma 4 Manajemen Perhotelan. Kita sendiri juga akan menjadi salah satu tangan kanan dari program studi, staf program studi untuk mahasiswa. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata himpunan mahasiswa D4 itu juga memiliki tanggung jawab secara langsung dengan program studi D4 itu sendiri. Nah, baik. Selanjutnya Kak Indri, apa sih itu program studi D4 Manajemen Perhotelan? Pertanyaan yang bagus.
Diploma 4 Manajemen Perhotelan ini adalah program studi yang menerapkan dan juga mempelajari mengenai ilmu perhotelan, terkhususnya dalam hal manajemen dan juga perencanaan. Dalam hal ini dilaksanakan 60% praktik dan 40% teori dalam kondisi normal, namun saat ini sayang sekali kita menghadapi kondisi pandemi, sehingga kita melaksanakan 50% praktik dan 50% belajar online. Namun hal yang kita pelajari di sini juga seperti mengenai praktik dari basic level hingga middle level dari front office, food and beverage service, food and beverage product, dan juga housekeeping. Wah, luar biasa sekali. Meskipun berada di masa situasi pandemi, tapi program studi D4 ini tetap melaksanakan sistem pembelajaran yang luar biasa sekali. Dan profil lulusannya juga sudah sangat detail sekali ya dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Kak Indri. Kemudian Kak Devi, untuk prospek lulusan dari program studi D4 manajemen ini itu apa program? Prospeknya untuk bagi para lulusan yaitu bisa bekerja di dunia perhotelan ataupun di bidang pariwisata lainnya, yang bisa mengisi posisi di bagian supervisor, asisten manajer, ataupun manajer. Baik, untuk gelarnya itu seperti apa? Gelarnya nanti para lulusan akan diberi gelar Sarjana Terapan Pariwisata yang disingkat S.Terpa. Sarjana terapan ya untuk gelar lulusannya, dan prospek lulusannya itu juga bisa menjadi seorang supervisor, lagi asisten manajer, dan manajer. Wah, sudah menjadi memiliki jabatan yang tinggi apabila nantinya setelah lulus dari D4 ini. Wah, luar biasa sekali ya. Baru 3 pertanyaan yang Fitri sampaikan kepada narasumber dan sudah diberikan informasi yang sangat detail sekali. Baik sahabat Indira, kita akan kembali bertanya dengan narasumber kita, Kak Indri. Apakah dari program studi D4 Manajemen Perhotelan ini sendiri sudah memiliki jalinan kerjasama dengan industri terkait? Mengingat nantinya apabila lulusan mahasiswa dari D4 bisa langsung terjun ke dunia industri. Baik, pertanyaan yang bagus Kak Fitri, terima kasih. Salah satunya yang dapat kami sebutkan adalah program studi Diploma 4 Manajemen Perhotelan telah menjalin kerjasama dengan The Sanctus Suites Anvilla yang berada di Gianyar. Wah, luar biasa sekali ya sahabat BEM Undira. Ternyata himpunan mahasiswa D4 atau program studi D4 ini sudah memiliki jalinan kerjasama. Salah satunya adalah dengan The Sanctus Suites Anvilla. Nah, kegiatannya apa saja Kak yang dilakukan oleh program studi D4 dengan pihak industri? Baik, untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa program studi Diploma 4 Manajemen Perhotelan, kegiatan yang dilaksanakan dari universitas dengan industri terkait adalah program training, yang mana training ini sendiri mencakupi banyak sekali departemen seperti food and beverage, yang di dalamnya termasuk food and beverage service dan produk, housekeeping, dan juga front office itu sendiri. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi secara tidak langsung sahabat BEM Undira, teori yang didapatkan di kelas itu juga langsung dipraktekkan di dunia industri. Benar sekali. Wah, mantap sekali ya program studi D4 Manajemen Perhotelan ini. Baik Kak Devi, dari program studi D4 Manajemen Perhotelan ini sendiri, prestasi apa saja yang sudah diraih? Baik, saat ini dari salah satu mahasiswa kami sudah menjuarai lomba food carving serta bersamaan dengan cooking contest yang dilaksanakan dengan Chef Asosiasi Indonesia. Wah, ternyata prestasi yang dimiliki juga sudah sejalan dengan ilmu-ilmu yang diterapkan di program studi D4 Manajemen Perhotelan. Benar sekali. Wah, mantap sekali ya. Baik Kak Devi, di balik banyaknya prestasi yang sudah diraih oleh mahasiswa program studi D4 Manajemen Perhotelan, bagaimana sistem pembelajaran di kelas? Baik itu dari segi teori maupun dari segi praktek yang ditawarkan oleh program studi D4 Manajemen Perhotelan. Baik, untuk saat ini di masa pandemi ini kita menerapkan 50% teori dan 50% praktek, yang dimana praktek akan dilakukan di kampus dan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Sedangkan teori kita melakukannya dengan secara online, secara daring online melalui Zoom ataupun Google Meet. Baik, berarti ada 2 sistem penerapan pembelajaran ya yang dilakukan. Yang pertama itu jika teori itu dilakukan secara online melalui platform Zoom ataupun Google Meet, dan juga secara praktek itu memang mengharuskan mahasiswa untuk hadir ke kampus dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Wah, luar biasa ya.
memang antara praktek dan juga teori di D4 itu harus diseimbangkan meskipun berada dalam situasi pandemi. Dan ini juga sudah menunjukkan sahabat BEM Undira, meskipun saat ini kita berada di masa situasi pandemi, tetapi program studi D4 Manajemen Perhotelan itu tidak menjadikannya suatu tantangan, namun dijadikan sebagai peluang untuk semakin berkreativitas, melahirkan lulusan-lulusan mahasiswa yang berprestasi dalam bidang pariwisata perhotelan. Betul sekali. Baik, untuk Kak Devi, dari fasilitas yang ditawarkan di program studi D4 ini dalam menunjang keberhasilan sistem pembelajaran itu apa saja? Untuk fasilitas yang dimiliki ada lab komputer, lalu ada lab front office, lalu ada lab kitchen dan juga restoran untuk food and beverage, produk dan service. Lalu untuk housekeeping kita ada room di lantai 3 di gedung. Begitu Kak. Wah, banyak sekali ya. Selain fasilitas secara teori juga ditunjang di kelas, dan praktek juga itu menjadi sesuatu yang penting dan itu dilengkapi juga di program studi D4 Manajemen Perhotelan. Kak Indri, di program studi D4 Manajemen sendiri apakah memiliki tawaran program pilihan? Misalkan siapa tahu nih ya, sahabat BEM Undira itu ada yang bekerja tetapi ingin bergabung di program studi D4, itu apakah ada program pilihan Kak seperti itu? Baik, untuk program pilihan sendiri untuk Diploma 4 Manajemen Perhotelan ini, bagi Sobat BEM yang saat ini ada di posisi diploma, boleh melanjutkan ke Diploma 4 dari Diploma 3, yaitu ada program lanjutan diploma. Juga bagi adik-adik, spesial bagi adik-adik kita yang sudah lulus saat ini, mungkin ingin lanjut dan bergabung menjadi bagian dari Universitas Dianapura, kami membuka program reguler, yaitu melanjutkan dari SMA dan SMK menuju ke Universitas Dianapura. Dan juga spesial bagi adik-adik yang berprestasi, yaitu dari ranking 1 sampai 10, boleh bergabung di Universitas Dianapura karena ada program khusus dan spesial bagi adik-adik yang ranking 1 sampai ranking 10. Dan juga ada program kerjasama dari Universitas Dianapura bersama dengan SMA dan SMK Harapan dan juga SMK Wira Harapan. Begitu. Wah, banyak sekali ya program-program unggulan yang ditawarkan oleh Prodi D4 Manajemen Perhotelan, dan itu juga tidak menutup kemungkinan baik dari sahabat BEM Undira yang memang lulusan dari SMA maupun dari lulusan SMK. Nah Kak Indri, kalau misalkan nih dari yang SMA, karena melihat juga D4 adalah program yang langsung bergelut dengan bidang pariwisata. Nah, untuk yang SMA sendiri nih Kak, kali dia takut, memiliki ketakutan, kan saya kalah saing nih sama teman-teman yang SMK. Jadi gimana ya nanti belajarnya? Nah, itu gimana nih Kak Indri? Baik, untuk adik-adik yang SMA tidak perlu khawatir karena di program Diploma 4 Manajemen Perhotelan ini semua akan diajari dari yang basic, sehingga adik-adik SMA tidak perlu khawatir atau tidak perlu merasa takut akan kesulitan belajar, karena instruktur, baik instruktur maupun dosen-dosen yang mengajar di program studi di Diploma 4 Manajemen Perhotelan ini juga sudah terlatih dan juga sudah berkompeten sekali untuk memberikan ilmu serta keterampilan bagi adik-adik baik yang dari SMA maupun dari SMK. Wah, berarti dari sahabat BEM Undira yang memang dari lulusan SMA tidak perlu khawatir karena kalian akan dibimbing oleh dosen-dosen dan juga instruktur yang memiliki kompetensi dalam bidangnya, dan tentunya juga akan bekerja sama, belajar bersama dengan teman-teman dari lulusan SMK. Wah, oke, luar biasa sekali ya. Kemudian dari Kak Devi sendiri nih, dari keunggulan program studi D4 Manajemen Perhotelan itu apa saja? Keunggulan yang dimiliki yaitu pertama ada fasilitas yang memadai, yang lengkap untuk praktek, lalu kita juga belajar beberapa bahasa asing seperti bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Inggris tentu pastinya, dan yang terakhir ada bahasa Jepang. Wah, ada banyak bahasa asing ya yang bisa dipelajari. Jadi yang awalnya ya di SMA yang memilih jurusan bahasa bisa bergabung juga di program studi D4 untuk memantapkan khususnya dalam bahasa yang berhubungan dengan pariwisata seperti itu ya. Wah, bisa diulang lagi nih Kak Devi, bahasa asingnya apa saja? Bahasa asingnya yaitu ada bahasa Mandarin, bahasa Inggris tentunya, bahasa Perancis, serta bahasa Jepang. Wah, ada 4 bahasa ya. Aduh, saya jadi pingin untuk belajar bahasa asing nih di program studi D4. Tentunya sahabat BEM Undira juga pasti memiliki keinginan yang sama ya dengan saya.
Selain praktek, ternyata dari segi bahasa juga dilatih di program studi D4 Manajemen Perhotelan. Baik sahabat BEM Undira, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, kita kulik sedikit informasi lebih dalam terkait dengan prospek lulusan yang ditawarkan dari program studi D4 Manajemen Perhotelan. Kak Indri, dari tadi sempat saya mendengar bahwa prospek lulusan dari D4 Manajemen Perhotelan sendiri itu ada nantinya sebagai supervisor, kemudian ada sebagai manajer dan juga sebagai asisten manajer. Mungkin bisa disampaikan dulu ke sahabat BEM Undira apa sih tugas dari setiap prospek lulusan ini? Baik, akan saya jelaskan dari posisi supervisor dulu. Supervisor ini akan membawahi para karyawan yang memiliki tugas untuk terjun ke lapangan untuk memantau hasil kerja para karyawan ini sendiri. Kemudian ada asisten manajer. Asisten manajer ini tentu sudah jelas dari namanya ya teman-teman. Asisten manajer, asisten seorang manajer. Dia akan memiliki tugas untuk mendampingi dan juga menjalankan sebagian dari tugas-tugas seorang manajer itu sendiri. Dan untuk manajer sendiri, dia memiliki tugas untuk merencanakan, planning. Nah, inilah yang akan dipelajari secara garis besar di program studi Diploma 4 Manajemen Perhotelan untuk mencetak lulusan-lulusan yang akan menjadi manajer di suatu saat nanti. Bagaimana kita merencanakan sebuah operasional hotel itu sendiri, baik dari event, operasional untuk restoran, front office, dan lain-lain. Jadi manajer ini sendiri secara garis besar memiliki tugas untuk memanajemen, merancang, merencanakan operasional itu sendiri untuk membuat hotel itu terus berkembang dan terus diminati dan populer di masyarakat. Wah, informasinya detail sekali ya dari setiap prospek lulusan yang ditawarkan oleh program studi D4 Manajemen Perhotelan. Baik Kak Devi, dari pentingnya prospek lulusan yang dihasilkan oleh program studi D4 Manajemen Perhotelan, diantaranya supervisor, manajer, dan juga asisten manajer, apakah dari D4 sendiri memiliki kesempatan untuk melaksanakan training? Tentu saja, pasti ada training. Selama 1 tahun, para mahasiswa akan diajak training ke hotel atau suatu industri yang diinformasikan kepada dosen. Selain itu, jika kita tidak mendapatkan tempat training, dosen akan membantu kita untuk mencarikan tempat training. Gitu, Kak. Baik, untuk training sendiri itu berapa lama Kak? Dan apakah hanya di bagian operasional saja atau mungkin bisa bekerja di back office itu sendiri? Tentu saja selama 1 tahun program trainingnya Kak. Lalu ketika misalnya saya memilih departemen front office, lalu saya mau pindah ke bagian servis, tentu saja bisa karena pada program training ini kita belajar banyak hal di beberapa departemen. Begitu Kak. Wah, mantap sekali ya, trainingnya 1 tahun dan itu di 2 tempat yang berbeda. Nah, 2 tempat yang berbeda ini apakah diwajibkan atau mungkin bisa pilihan yang mungkin ya Kak, di 6 bulan yang pertama itu dipilihkan dari pihak kampus, kemudian yang 6 bulan ke depannya itu dari kita sendiri? Boleh, tentu saja. Jika training pertama itu kita mencari tempat training sendiri, boleh juga. Lalu untuk tempat kedua kita cari sendiri juga boleh juga. Tapi karena situasi seperti ini, jadi menurut saya sulit untuk mencari sendiri. Menurut saya meminta bantuan kepada dosen mencari tempat training. Gitu Kak. Baik, mesti sekarang ya karena situasi pandemi sahabat BEM Undira, karena jujur saja cukup sulit untuk mencari tempat yang memang tempat industri itu menerima kita mahasiswa untuk training atau belajar. Dan ketika mahasiswa sulit, dosen atau pegawai atau yang memiliki tanggung jawab di program studi itu tidak lepas tanggung jawab, tetapi akan dibantu untuk mendapatkan tempat industri. Mantap sekali program studi D4 Manajemen ini ya sahabat BEM Undira. Nah, dari banyaknya keunggulan dan juga diikuti dengan prestasi yang dimiliki oleh program studi D4 Manajemen Perhotelan ini, bagaimana syarat untuk kita bisa bergabung belajar di program studi D4 Manajemen Perhotelan? Silakan Kak Devi. Syaratnya yaitu lulusan SMA, SMK atau ahli jenjang juga bisa masuk ke dalam prodi Manajemen Perhotelan Diploma 4. Dan jika belum menerima ijazah dari sekolah, kita juga bisa memberikan membawa surat keterangan kelulusan. Lalu karena situasi pandemi seperti ini, kita membebaskan biaya pendaftaran. Begitu, Kak. Bebas. Baik Kak Indri, kalau misalkan dari sahabat BEM Undira nanti akan bergabung dan memiliki keinginan untuk bergabung di program studi D4 Manajemen Perhotelan, untuk biayanya sendiri itu gimana Kak?
Baik, untuk biaya program studi Diploma 4 Manajemen sendiri ada biaya SPP sebesar 16.500.000 per tahun karena biaya ini berbentuk paketan yang sudah termasuk di dalamnya seragam, modul, dan juga biaya pendidikan dan juga biaya praktik itu sendiri. Tapi jangan khawatir bagi sobat BEM Undira dan juga adik-adik SMA dan SMK yang akan bergabung bersama kami khususnya di program studi Diploma 4 Manajemen Perhotelan, biaya tersebut bisa dicicil dan juga ada biaya sarana prasarana sebesar 6 juta rupiah. Wah, biayanya meskipun bisa dibilang cukup tinggi, 16 juta, tapi itu per tahun dan bisa dicicil, dan itu sudah include biaya seragam, modul, dan biaya pendidikan dan praktik. Biaya pendidikan dan juga praktik. Dan untuk biaya sarana prasarana itu hanya sebesar 6 juta dan hanya 1 kali pembayaran selama berkuliah di Universitas Dianapura. Benar sekali. Baik Kak Indri, kenapa nih sahabat BEM Undira harus bergabung di program studi D4 Manajemen Perhotelan? Baik, pertanyaan yang bagus Kak Fitri, terima kasih banyak. Tentu seperti yang kita tahu, pemerintah sedang mengusahakan untuk membuka kembali pariwisata baik untuk wisatawan domestik dan mancanegara. Untuk itu, industri pariwisata tentunya memerlukan sumber daya manusia yang unggul, berkompeten, serta berpendidikan. Untuk itu, saya mengajak adik-adik dan juga sobat BEM Undira untuk bergabung bersama kami sebagai insan pariwisata yang berkompeten, berpendidikan, dan juga unggul. Karena lulusan Diploma 4 Manajemen Perhotelan yang telah dibekali ilmu, pengetahuan, serta gelar sarjana penerapan pariwisata tentu menjadi kriteria yang unggul untuk terjun langsung ke dunia pariwisata sebagai insan pariwisata yang unggul, berkompeten, dan berpendidikan. Wah, luar biasa sekali ya. Sangat jelas sekali kenapa harus bergabung di program studi D4 Perhotelan. Karena mengingat saat ini juga setelah masa pandemi ini, khususnya di Bali, pariwisata kedepannya akan digebrak dan dibuka lebih luas lagi untuk wisatawan mancanegara. Dan oleh sebab itu memerlukan sumber tenaga manusia atau SDM yang unggul, berkualitas, serta berpendidikan. Betul sekali. Mantap sekali ya program studi Diploma 4 Manajemen Perhotelan. Baik Kak Devi, jika misalkan dari sahabat BEM Undira belum jelas mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Kak Devi ataupun Kak Indri sendiri, itu nanti untuk informasi lebih lanjutnya bisa kemana? Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa mengunjungi website undirabali.ac.id ataupun kunjungi Instagram Universitas Dianapura Bali dengan nama akun Undira Bali. Ataupun kalian juga bisa datang langsung loh ke Universitas Dianapura Bali yang ada di Jalan Padang Luih. Gitu. Wah, ternyata ada 2 pilihan ya untuk mendapatkan informasi lebih detail lagi terkait dengan program studi D4. Yaitu yang pertama, bisa dengan datang langsung ke kampus Universitas Dianapura, dan yang kedua bisa juga dengan mengunjungi website atau akun Instagram dari Undira Bali itu sendiri. Baik, sebelum kita mengakhiri perbincangan obrolan santai kita pada hari ini, untuk Kak Indri dan juga Kak Devi, diawali dari Kak Indri dulu, bagaimana harapannya untuk program studi D4 Manajemen Perhotelan? Sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Diploma 4 Manajemen Perhotelan, saya pribadi mengharapkan program studi ini dapat semakin meningkatkan kualitas lulusan-lulusan program studi Diploma 4 Manajemen Perhotelan agar dapat terus mampu bersaing di industri pariwisata menjadi insan pariwisata yang unggul, berkompeten, dan berpendidikan tentunya. Iya, dari Kak Devi sendiri? Untuk dari saya, harapan kedepannya semoga dalam prodi manajemen perhotelan D4 itu terus ada, terus berlangsung, dan dapat juga ditingkatkan lagi dalam pengajarannya, terutama di dosen-dosen. Dari mahasiswa ya secara langsung menyampaikan harapan untuk program studi D4 Manajemen Perhotelan yang tentunya ingin dan mengharapkan D4 Manajemen Perhotelan selalu menuju ke arah yang lebih baik. Dan dari Kak Indri nih, untuk adik-adiknya yang akan bergabung itu gimana harapannya? Baik, untuk adik-adik SMA maupun SMK, saya berharap agar adik-adik dapat meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih baik, karena pendidikan itu sangat penting bagi kita untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Tentu sama pentingnya juga memilih tempat di mana kita akan melanjutkan pendidikan tersebut. Untuk itu saya pribadi mewakili program studi Diploma 4 Manajemen Perhotelan mengundang adik-adik untuk menjadi bagian dari Universitas Dianapura
di program studi Diploma 4 Manajemen Perhotelan atau program studi yang lain, karena banyak pilihan program studi yang ada di Universitas Dianapura. Baik, dari Kak Devi sendiri harapannya untuk adik-adik atau dari sahabat BEM Undira sendiri? Harapan dari saya yaitu sobat-sobat atau adik-adik yang lulusan SMA, SMK maupun alih jenjang bisa daftar sekarang melalui ataupun langsung ke universitasnya, dan di sini juga bebas biaya pendaftaran. Jadi ayo buruan daftar di sini. Ayo sahabat BEM Undira, informasinya sudah sangat jelas sekali ya, untuk biaya juga sudah disampaikan. Tunggu apa lagi, buruan bergabung bersama dengan program studi di 4 Manajemen Perhotelan. Baik, terima kasih kepada Kak Devi dan juga Kak Indri yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan juga menyampaikan informasi yang luar biasa terkait dengan program studi di 4 Manajemen Perhotelan kepada sahabat BEM Undira. Fitri minta maaf jika selama obrolan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Baik, terima kasih juga kepada BEM Universitas Dianapura yang sudah mengundang Himpunan Mahasiswa Diploma 4 Manajemen Perhotelan dalam obrolan santai Hima ini untuk menyampaikan informasi terkait dengan program studi Diploma 4 Manajemen Perhotelan. Sekali lagi kami tunggu kehadiran adik-adik maupun sobat yang alih jenjang untuk bergabung bersama kami di program studi Diploma 4 Manajemen Perhotelan. Baik, luar biasa sekali ya, ditekankan lagi, diajak lagi nih sama narasumber kita. Baik, demikian obrolan santai kita pada hari ini. Saya Fitri Widiastiti mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan sahabat BEM Undira. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa dalam obrolan santai selanjutnya.